ya. Coba mulai dari Teh Dewi dulu. Mulai dari aku. Ah, Dulu banget aku sempat percaya, tapi setelah mendapat pengetahuan, akhirnya aku nggak percaya. Jadi maksudnya Kenapa? bahwa yang dibilang ada susuk, ada apa segala macam itu tidak benar adanya. Orang tuh kalau pakai susuk nggak akan bisa Karena gini, mempunyai daya tarik kenapa, lebih. kenapa dulu aku percaya, ya kan? Jadi ada kasus nih, ada temen aku penari gitu kan, pakai susuk tuh zaman dulu. Wah iya ya dia tuh kayaknya wah diidolakan, diidam-idamkan, wah kayaknya semua orang tuh lihat dulu tuh, wah, kayak terus pada digosipin dia pakai susuk, pakai susuk, pakai susuk. Dan setelah ngobrol, iya dia pakai susuk. Nah terus sampai ke sininya tuh until now dia pakai susuk, masih pakai susuk. Tapi ya udah padam, menurut aku udah nggak ada auranya yang dulu. Nah jadi buat aku logikanya adalah ya saat itu dia menjadi pusat perhatian karena dia masih muda, dia memang cantik. Terus sekarang kan udah berumur, walaupun susuknya iya dia update misalkan gitu, tapi udah nggak ada daya tarik, ya udah. Jadi menurut aku sih nggak ngaruh ya. Yang ngaruh itu operasi, perawatan sebulan 40 juta kayak Isdah Lia tuh kan sebulannya 40 juta ya perawatannya dia ya Mama Isdah itu. Itu baru ngaruh tuh. Bikin alis kayak Karen Delano tuh susuknya di alis ya kan. Bibirnya tuh ya udah bukan disusuk lagi, ditusuk-tusuk tuh bibir ya kan. Itu baru ngaruh ya. kalau kamu Denada percaya nggak? Hmm, Lama banget mikirnya. Gila. soalnya Tapi aku dia tuh percaya. Dia enggak. percaya, dia percaya dan dia pakai kayak Bukan, yang aku masih sampai sekarang jadi pertanyaan tanda tanya, ya, yang pertanyaan tanda tanya, bagaimana bisa orang masukin barang yang bentuknya padat ke bawah kulit dengan cara seperti itu? Kalau untuk kegunaannya, maksudnya bahwa orang pakai susuk itu benar-benar jadi bisa begono, begini, gue nggak percaya. Tapi bahwa dia itu masuk ke dalam itu adalah sebuah proses yang gaib. Nah itu gue pengen tahu tuh itu gimana, karena apa? Dia masukinnya kan nih bendanya padat nih, Bo. Bendanya padat terus dia gini jejet masuk. Bahkan sampai lu sendiri bilang orang yang abis pakai susuk di ronsen kelihatan semua susuknya, kan berarti benda itu beneran ada di dalam kulit, di bawah kulitnya dia. Penjelasannya Ya jelas kan tadi gua. gimana? hebat aja menurut aku tuh hebat banget ya si dukun yang melakukannya, berarti dia ilmunya luar biasa dan orang yang makainya juga punya nyali yang luar biasa untuk apa membawa si partikel itu kan ya. Tapi no aku baru inget ya, aku pernah baca buku ya zaman dahulu kala, zaman lagi kerajaan-kerajaan zaman dahulu Masehi berapa itu, raja-raja itu dulu si emasnya itu bubuk emas apa tuh dimakan untuk panjang umur dan kecantikan paripurna. Itu dari zaman dulu aja udah ada begitu ya, mungkin itu rangkaian dari situ kali ya kan. Jadi ilmunya tuh emang ada kali di Bubuk emas zaman dulu, sekarang bubuk Denko. Susu memang. Kalau dulu mungkin nggak ada susu, jadi makannya emas, say. ember. Gila kan sampai emas itu. Tapi kan zaman dulu mungkin emasnya masih murni ya, dan di darah itu mungkin bukan sesuatu hal yang membahayakan mungkin ya zaman dulu. Mungkin. Mari kita baca lagi bukunya ya. Iya. Tapi kalau aku adalah orang yang nggak percaya loh sama sekali. Oke. Karena gue nggak percaya gitu. Gue cuma percaya keajaiban Tuhan aja. Gue percaya adanya Tuhan aja gitu. Gue nggak percaya sama hal-hal yang kayak begitu, apalagi benda-benda yang dimasukin, terkecuali benar katanya Teh Dewi. Gue percaya dengan kehebatan teknologi
Gue percaya dengan kehebatan medical yang semakin lama semakin modern. Dan sekarang ini yang sekarang ini zaman yang sudah menggila ini, gue percaya banget sama dokter-dokter operasi plastik. Gue percaya gitu. Kayak orang yang dari, mohon maaf ya, dari bisa dibilang lo bapuk banget, jelek banget gitu sampai lo bisa jadi cantik banget. Nah, gue percaya tuh dari kedokteran. Dan tapi gue nggak percaya tuh sama adanya, maksudnya dukun-dukun dengan segala kehebatannya dia. Gue percaya dokter Song, dokter kita. Gue percaya tuh sama dokter Song, dan itu adalah dukun Korea kali ya, yang dia bisa menarik muka, dia bikin mancung. Coba sekali lagi diucapkan apa? Gue percaya sama dokter Song, dokter kita bertiga, yang bisa membuat kita semakin cantik, cakep, ganteng, dan jadi berubah gitu. Benar. Dari dulu. Super Eko. Tapi benar, ini coba lihat dari tadi pada komen juga kan, begitu Teh Dewi masuk pada bilang, ih Teh Dewi, lihat aja tuh, scroll aja tuh Teh, ada yang ngomong kayak masih 17 tahun, apa semuanya kelihatan muda segala macam. Ya karena kita memang betul-betul guys, kalau ditanya apa kok bisa awet muda, kok bisa kulitnya kenceng, ya kita pasiennya dokter Song. Kita made in Korea ya say. Iya gitu guys. Jadi iya sih, udah paling benar emang sekarang kalau mau glowing ya perawatan. Kalau mau kelihatan lebih muda ya memang harus tergantung ya. Kalau udah umurnya mungkin udah membutuhkan untuk yang namanya operasi, ya operasi facelift. Sekarang gini aja, kita percobaan nih. Yang enggak perawatan, yang operasi pakai susuk, suruh pakai susuk nih. Terus sama yang perawatan, sama yang operasi, coba lebih menarik yang mana, ya kan? Lebih bisa bermagnet yang mana. Nah, ini menarik banget jadi pembahasan kita nih ya, karena kita bertiga kayaknya kenal banget dan deket banget sama dokter operasi plastik ya. Dan banyak banget sebenarnya netizen yang tadi ada itu yang bilang di sini, cantik made in doctor. Ada juga yang bilang bahwa kita adalah orang-orang yang paling gak bersyukur dengan apa yang diberikan sama Tuhan. Ya, ada tuh yang berkomentar seperti itu, gitu ya. Nah, ada juga banyak banget nih setiap kali gue live yang bilang bahwa gue suka banget ngeliat Karen Delano tahun 2015. Gue suka banget ngeliat Karen Delano tahun 2005, gitu-gitu ya. Ini pendapat kalian berdua, yang dimana kita bertiga di sini tuh sudah, kalau aku kan cuma baru hidung aja ya, aku belum pernah melakukan facelift. Nah, buat kalian, facelift kapan sih? Facelift aku nanti tanggal 30 Desember ya. Nah, buat kalian menanggapi para netizen untuk mereka bisa berkomentar seperti itu, apa yang kalian tanggapi? Esok Teteh. Tunggu dulu lah. Kalau menurut aku, yang namanya ini ngomongin soal apa? Maksudnya tanggapan orang yang masih sangat amat beragam gitu tentang orang yang memutuskan untuk melakukan operasi plastik gitu, misalnya gitu ya. Tapi kan banyak juga yang against dong. Banyak yang netizen juga melihat bahwa ini orang ada-ada aja nih gitu kan. Lo nggak bersyukur banget dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Kenapa lo nggak aging? Kenapa lo nggak aging gracefully aja? Kenapa lo nggak menikmati dengan apa yang sudah diberikan? Nah, tanggapan kalian seperti apa? Aku dulu deh. Dia nggak banyak mikir, heran. Sok lama banget sih. Terlalu hati-hati ya dia ya, soalnya pilkada ya kayaknya dia calon bupati di mana gitu. Amin. Kalau buat aku, sejauh tidak merubah karakter dan signaturenya kita yang sudah diberikan sama Allah gitu, aku sih fine aja, dan suami juga mendukung. Tapi kalau udah yang dirubah gitu kan, ya pastinya aku sendiri juga akan, karena saya sudah mencintai apa yang sudah Tuhan kasih dengan bentuk yang Tuhan kasih ya. Aku sudah sangat bersyukur itu. Tapi aku melakukan operasi adalah ingin
Gini doanya, ya Allah boleh dong, ya Allah aku jaga kecantikan yang kamu beri selama ini, boleh ya aku jaga gitu, aku doanya gitu, dan Allah sudah menjawab, boleh banget dong, katanya asal tidak merusak apa yang sudah saya beri Dewi, gitu jawaban dari Allah. Oke, berarti bahasa merusak ini sebenarnya harusnya ekstrim ya. Karena Ya, kita tahu di dunia kecantikan ada orang yang melakukan extremely sampai pada akhirnya benar-benar berubah. ya, Sampai bahkan ada film series Koreanya tuh ada juga tuh. oh, Yang gue sempat nonton juga. Itu tuh extremely. Tapi and again menurut aku, purpose orang melakukan operasi beda-beda ya. ya, Ada yang karena kecelakaan. Ya dong, karena mereka kecelakaan, pada akhirnya melakukan operasi. Ada juga karena sakit, ya kan? Ada kekurangan di dalam tubuhnya dia. Kita bisa katakan ada juga beberapa teman-teman kita yang mungkin ada sumbingnya, ya, matanya mungkin dibutuhkan, yang satunya mungkin agak begini, akhirnya dibuka, ya beda-beda purpose-nya. Tapi buat orang yang sudah kayaknya sempurna untuk dilihat sampai pada akhirnya melakukan operasi, sebenarnya itu adalah pilihan. Kalau gue melihat bahwa bertambahnya usia dan apalagi kita yang punya pekerjaan untuk banyak orang, ketemu banyak orang, dan punya tanggung jawab untuk memberikan warna di televisi, memberikan warna di panggung. Gue rasa kita punya juga tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada pemirsa, memberikan terbaik buat teman-teman yang bisa menikmati karya-karya kita. Kita nggak mau kelihatan, bukan kita menolak tua, bukan. Udah pasti mau setarik apapun yang namanya tua ya jadi tua. Nggak bisa ngegantiin. Tapi penampilan, karena gue juga di fashion dan gue juga belajar tentang personal branding, personal styling. Jadi gue rasa adalah buat kita yang ada di industri ini memang adalah hal tanggung jawab aja, tanggung jawab pekerjaan untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Tapi kalau merubah 100%, misalnya sekarang dilihat ya begini, terus besok, terus pada akhirnya muka gue jadi Dewi Gita. Nah itu yang mungkin pada akhirnya udah out of mind ya. Maksudnya kayak kok tiba-tiba gue mukanya Denada gitu kan. Jadi kayak punya ada Denada 1 dan Denada 2 gitu. Tapi apakah kita bilang kita bersyukur? Pasti bersyukur. Tapi banyak juga netizen yang julid yang pada akhirnya bilang bahwa oh lo tuh adalah macam-macam. And again gue selalu bilang bahwa ya mudah-mudahan doa gue buat kalian semuanya sukses, punya pekerjaan yang sangat bagus dengan pendapatan yang sangat luar biasa. Karena gue percaya manusia berubah. Ya. Buat teman-teman kita yang nonton kita, Anjing lo ngomong kayak gitu beneran terus? ya nggak sih, buat teman-teman kita yang mungkin nonton di sini, teman SMP, teman SD gitu, yang masih berteman sama kita sampai sekarang, pastinya mereka adalah orang-orang yang sudah melihat perubahan kita dari kita pernah satu kelas di bangku kelas sama-sama sampai dengan sekarang. Background pekerjaan kita beda. Ada teman gue yang kerja di bank, ada yang dokter, ada yang kerja di bengkel, bahkan punya restoran atau kerja jadi chef gitu ya. Jadi, nah jadi mereka-mereka itu adalah orang-orang yang punya background sama kita beda. Nah ketika kita reunian, waduh itu jadi heboh banget deh kan. Bisa melihat, wah lu jadi beda banget. Yang satu jadi kurus banget, yang satu jadi gebuk banget. Nah, salah satunya gue yang mungkin pada akhirnya melihat, wah lu tuh kok makin cakep ya, mereka ngomongnya gitu ya. Kita nggak tahu di belakangnya apa. Tapi and again, glowing ya Mr. Glowing. tapi and again kalau gue melihatnya adalah ketika manusia diberikan berkah kehidupan dan jabatan ataupun semakin besar dia, apapun profesinya. Gue rasa ketika orang itu yang berkomentar tidak baik dan punya kehidupan yang jauh dan lebih, pasti dia juga berubah. Pasti dia akan berubah. Tapi kan kembali lagi ke kita diberikan rem, kita diberikan tempat untuk bisa jangan melakukan segala sesuatu yang melebihi dari batasnya. Gitu. Nah, itu tanggung jawab kita karena life is about how you choose. Lo tinggal memilih, ya nggak sih? Lo pilih gitu. Ketika lo diberikan pilihan itu, ya lo harus bertanggung jawab dan harus bisa menjadi berkat gitu buat banyak orang dari apa pilihan lo. Tapi kalau pilihan lo membuat orang lain jadi sial gara-gara lo, membuat orang lain jadi sakit hati gara-gara lo, ya
jadi baik. Betul, betul, betul. Iya betul. Ya sebenarnya udah kejawab semua juga sih. Kalau gue udah terwakilkan sih, karena kan memang kalau gue dari dulu gue emang berencana buat facelift itu karena gue merasa itu salah satu cara yang gue harus lakukan untuk gue bisa bertahan di dunia entertainment. Karena gue kerjanya masih dari sini, penghasilan gue juga masih dari sini utamanya. Jadi ya gue harus bertahan semaksimal mungkin yang gue bisa gitu. Selama gue masih belum punya sumber nafkah yang lain gitu. Dan ya bagi orang yang berada di dunia entertainment ya kita tahu lah bahwa ini memang ya suka nggak suka, kita akui atau tidak akui, ya memang begitulah keadaannya. So, Kalau aku sih buat suami aku takut suami aku kemana-mana. Tapi that is so true ya. Jadi juga gue banyak ketemu karena since klien gue banyak perempuan dan teman-teman gue juga banyak perempuan dan mereka bilang bahwa sebenarnya mereka melakukan kecantikan itu tuh nggak buat siapa-siapa, mereka melakukannya buat pasangannya mereka gitu. Tapi kalau pada akhirnya efek mereka keluar rumah dan dilihat sama begitu banyak orang di sosial media ngelihat begitu banyak orang ya karena mereka ya kan nggak mereka yang pakai baju A terus mukanya A di rumah buat suaminya terus keluar ada muka baru jadi B gitu kan nggak gitu juga ya. Iya. benar. Sebenarnya sih di posisi yang dia semakin perekonomiannya bagus ya kan, yang komentar-komentar aneh itu ya dia juga pastinya juga berubah kok, dia juga akan menjadi manusia yang ini. Udah pasti. Nggak usah jauh-jauh kepada operasi plastik ya. Gue tuh banyak berubah pertama dari gigi loh teh. Dulu tuh gigi gue nggak seperti ini. Tapi ketika gue ubah gigi gue dengan melakukan veneer, itu tuh membuat wajah gue sangat berubah dibandingkan Cardelano yang dulu. Gue belum apa-apa ya, maksudnya belum ke Gigi lu dulu kayak gimana? berantakan kan. Kalau sekarang kan karena ya udahlah udah dibantu sama dokter gigi Devia ya. Tapi sebelum gue tahu dokter gigi Devia, muka gue tuh jauh berbeda banget sama yang sekarang. Jadi dengan veneer ini tuh membuat wajah gue berubah. Padahal gue belum sulam alis, belum apa waktu itu. Terus udah gitu ditambah dengan sulam alis. Ketika gue ini bukan operasi plastik ya. Sulam alis, berubah lagi muka gue. Ditambah lagi lo pakai soft lens, berubah lagi muka lo. Ditambah lagi keluarlah sekarang klinik-klinik kecantikan gitu dengan apa pico laser lah, dengan whatever you name it lah, dengan apa sih yang biar tirus lah, terus ada benang lah. Ini nggak operasi plastik ya, berubah lagi muka gue. Jadi bikin berubah tuh bukan karena operasi plastik sih sebenarnya. Jadi can be other things, iya nggak sih? Bener nggak? Coba dengan nggak usah gigi deh, kita katakan dengan pergi ke klinik kecantikan, ketemu sama dokter, melakukan piko, melakukan ini, berubah loh. Tiba-tiba lo ada lemak, terus lo botox di bagian otot di sini, berubah loh, jadi tirus loh. Ya benar. Benar sih gigi itu merubah semuanya ya gigi. Kayak aku nih kan, aku kan tadinya ke dalam satu, pas udah yang ke dalam ini di extension gitu, jadi ke depan tuh berubah banget. Nah aku ngerasain itu. Dan gue kalau boleh gue jujur ya, sama gue dulu nanti kapan-kapan gue share di TikTok deh ya. Dulu tuh gue waktu kecil tidak semenarik sekarang memang. Nah, lu semuanya gitu. Apa? Lu maksudnya berarti berarti lu pun merasa bahwa you feel happy dengan semua yang sudah lo lakukan, dengan segala perubahan yang sudah lo lakukan, dengan segala effort yang sudah lo lakukan, lo happy dengan hasilnya sekarang gitu kan? Karena then you can say, gue gak merasa dulu gue semenarik sekarang gitu kan? Memang gue jelek kecilnya kali. Jadi gue ngerasa bahwa waktu kecil gue, jadi agak melo ya kalau gue cerita masa kecil gue. Jadi gue tuh bukan anak yang kayak sama teman-teman gue ngeliat, gila ya lo blasteran gitu, lo cakep. Gue tuh nggak seputih ini kali juga dulu. Walaupun bokap nyokap gue itu kan Manado ya, tapi gue tuh bukan orang semenarik sekarang. Maksudnya semenarik tuh maksudnya secakep gitu ya. Ketika gue SMP, kan kita baru tahu cakep-cakepannya SMP ya. Kita SMP udah mulai suka dandan, maksudnya dandan baju bagus gitu ya.
Ya. terus SMA, terus apalagi ketika gue menemukan, atau bukan menemukan, karena dulu gue suka banget cat rambut. Gue pulang dari Amerika karena gue pernah sekolah di Amerika lama. Gue pulang ke Indonesia, akhirnya gue cat rambut, tar ke kuning, tar kemana, akhirnya rontok lah rambut gue. Sampai gue mengalami kebotakan, padahal dulu tuh bokap gue suka bilang, stop ya, lo cat rambut itu chemical yang paling parah untuk kepala lo. Nanti lo akan nyesel banget, lo akan botak gitu. Bokap gue bilang loh. Terus gue, ya namanya kita masih muda ya, masih remaja banget. Gue gak mau dengerin tuh bokap bilang apa. Yang penting gue ngerasa gue fun dengan umur gue yang masih muda dengan gue ngecat rambut. Tapi in the end, orang tua kan is always right ya. Selalu bener gitu. Dan gue menghadapi, dan apalagi laki-laki hormonnya, dan gue tuh kayaknya hormon gue meletup-letup kali ya. Sehingga kalau hormon tinggi di bagian laki-laki kan lo pasti mengalami kebotakan. Gak semua, memang gak semua laki-laki mungkin, tapi salah satunya gue, dan gue turunannya bokap pun juga ada botaknya. Ketika gue menghadapi, gue tahu bahwa gue rontok rambut gue, Dena sama Teh Dewi, gue nangis loh. Gue tuh sampai gini, oh my god, I'm not going to have a hair. And gue tuh adalah orang yang setiap, gue gini ya, gue tuh orang yang gak pernah ngiri orang mau kaya raya kayak apa. Mau kaya kayak apa, lo mau punya apapun, lo mau naik mobil mewah, lo mau pakai tas Hermes sebanyak apapun, lo mau konser berapa kali keliling dunia, terserah lo. Gue tuh paling gue gak sirikan, gue gak irian, gue temen gue lebih sukses, lebih bahagia, rumah lebih gede, gue gak pernah sirik loh. Tapi gue tuh paling sirik kalau ngelihat orang punya rambut bagus, Bo. Ini gue jujur-jujuran nih ya malam ini. Gue tuh ngeliat, gila ya. Tapi laki-laki memang masalahnya di rambut ya. Of course, tapi kan and again tetap rambut buat kita kan. Yang menjadi mahkota. PD-nya laki-laki tuh rambut juga. Sama juga, tapi laki-laki ya parah di rambut sih. Dia lebih akan insecure gitu kalau rambutnya tambah nipis. Ada Ivan Gunawan yang bergabung di sini, terus Igun tuh tahu banget, kamu dulu lebat sepundak rambut ya. Gue tuh dulu sepundak dan lebat, dan gue sering banget ke salon bareng sama Igun. Tapi when I lost my hair, gue nangis loh, Dena. Gue tuh sampai what? Dan kita kan setiap manusia kan ada level yang pada akhirnya lo tuh down banget dan lo ngerasa bahwa lo tuh not even a human. Gue tuh pernah ada di posisi yang I don't think I deserve. Tapi once ketika Tuhan membuka jalan buat gue, kok gue ada insert trans TV ya, kok gue ada ini, gue ada ini. Ya salah satunya temen gue si Ivan Gunawan inilah yang selalu juga memberikan booster kepedean lah ke gue ya. And then makanya kenapa gue nggak pernah malu sampai dengan sekarang ini kalau orang bilang lo pakai rambut palsu ya. And I was like, yeah baby. And untuk membuat gue percaya diri tuh nggak murah, Dena. Iya. Ternyata ngerti gak? Gue harus ada giginya, gue harus punya rambutnya, gue harus bisa merawat wajah gue. Dan betul katanya Ivan Gunawan tuh, dia pernah ngepost dan dia bilang bahwa untuk orang jadi cantik itu nggak mungkin nggak ada uang. Benar Untuk banget. orang jadi cakep, lo harus kerja dan lo harus punya uang. Iya. Nah maksudnya kenapa kita ngebahas lagi buat orang-orang yang ngejulit itu artinya adalah gue sih berdoa buat mereka-mereka yang ya berhasil punya uang banyak, and then when you have the money and you have lo bekerja, lo pasti akan memperbaiki untuk menjadi lo percaya diri gitu, memperbaiki lo untuk bisa percaya diri. Jadi gue rasa adalah kita melakukan ini karena untuk percaya diri. Betul. Itu conclusion gue kalau dari diri gue ya. Iya. So I need that self confidence karena gue pernah merasakan rewards, betul. Tuh ada yang bilang, Ivan Gunawan bilang kasih rewards buat diri kita. Dan Nah itu, yang paling utama tuh itu. Kalau buat aku tuh rewards. Karena kalau masalah percaya diri, aku tuh orangnya yang terlalu pede sama diri sendiri. Tapi bukan kepedean ya. Iya. Bukan kepedean, kepedean sama pede itu beda ya kalau buat aku.
Aku tuh yang pede dengan adanya aku, dengan yang sebegini ya aku. Terus aku pede aja gitu. Dulu tuh yang dari zaman Asia Bagus aja aku tuh nggak dandan. Boleh dilihat tuh apa video-video aku tuh nggak dandan karena saking pedenya aku gitu. Nggak dandan, nggak lipstikan. Bisa lihat tuh kan. Pacaran sama Arman aku baru lipstikan karena Arman bilang perempuan tuh lipstikan kali. Kan aku ketemu Arman aja bondol begini kan. Aku tuh tomboy banget gitu kan. Ketemu Arman lah aku baru dandan, baru lipstikan karena saking aku pedenya ngerasa ya udah aku bukan ngerasa cantik tapi ya pede aja gitu kan. Dan aku ngelakuin OP di Dr. Song ini ya itu lebih ke rewards, lebih ke rewards juga untuk suami bahwa suami tuh ngelihat istrinya masih membanggakan buat dia kan kalau aku cantik, aku wangi, aku dandan kan yang dapat kredit kan suami. Iya. Ya, Dan buat gue itu adalah bener katanya Igun gitu ya. Igun bilang parah sama aku juga baru-baru ini pakai lipstick loh. tapi bener loh. Jadi maksudnya gue adalah kenapa gue pada akhirnya gue seneng banget di industri fashion dan gue belajar tentang personal styling and branding dan karakter ya. Bahwa it is okay buat kita manusia untuk bisa memberikan reward atau memberikan hadiah buat diri kita ketika kita tahu bahwa ada titik paling rendah di dalam diri lo nggak percaya diri. Iya. Ngerti nggak? Ada tuh. Gue pernah ngalamin itu. Ya contoh. Contohnya misalnya, mohon maaf ya teman-teman di sini misalnya kalian ada bau badan. Ketika lo bau badan itu kan mengganggu loh pergaulan lo. Iya dong. Semua lo kita ke deodoran cuan. Tapi anyway. Candu. Tapi anyway, ketika lo punya titik ada satu hal di dalam diri lo yang lo paling nggak percaya diri dan lo mau ngeluarin duit sebanyak apapun untuk bisa pada akhirnya membuat lo percaya diri. Entah hidung lo, entah apa lo, dan karena kalau nggak begitu, lo nggak bisa mengeluarkan sinar di dalam diri lo gitu. Iya. Nah, and I think that's okay. Gue pernah mengalami itu tahu. Oh ya. Pada saat gue cerai, Teh. ya aku pernah denger ya waktu itu ya. Ya aku pernah cerita sama Teteh kan. Pada saat gue cerai, waktu itu, habis cerai itu, gue kayak kehilangan rasa percaya diri gue yang luar biasa. Sebagai perempuan waktu itu gue tuh sangat amat merasa diri gue tidak menarik, tidak cantik. Gue merasa diri gue pada saat itu a failure, ya gue merasa diri gue tuh gagal gitu. Terus membuat gue berada di satu mental state, keadaan mental yang sangat amat berbeda dengan gue yang gue tahu gitu. Dan itu gue nggak notice itu. Gue nggak notice itu Teh. Contohnya apa nih? Spesifiknya apa nih? Signifikan? Gue merasa gue tidak cantik. Gue merasa diri gue itu tidak cantik. Gue merasa diri gue tidak menarik. Ketika lo married sama Mas Jerry? Ketika gue cerai. Oh, ketika lo cerai, oke. Ketika gue cerai. Jadi pada saat gue tuh sebelum cerai itu kan adalah ya proses-proses cerainya itu, permasalahan-permasalahan yang akhirnya menjadi pemicu kita akhirnya cerai gitu. Nah semua itu sehingga pada saat gue cerai, benar-benar cerai, itu gue kehilangan rasa percaya diri gue. Gue merasa gue tidak cantik, gue merasa gue tidak menarik, gue merasa semuanya yang ada di fisik gue itu salah gitu. Dan gue tidak notice itu. Tahu nggak siapa yang notice itu? Siapa? Emak dia. Sehingga yang waktu itu emak gue lakukan, nggak tahu ya, mungkin karena dia juga sudah pernah berada di dalam situasi yang sama ya, di dalam situasi di mana dia gagal dalam pernikahannya gitu. Mungkin di satu sisi gue juga merasa mungkin ternyata gue bisa gagal loh pernikahan gue sama laki-laki ini, laki-laki mungkin gue sudah tidak begitu menarik lagi di mata dia, ngerti nggak sih lo? Ada pemikiran-pemikiran kayak gitu di dalam hati aku gitu ya, yang buat merasa mungkin gue udah nggak terlalu cantik lagi kali ya di matanya dia, karena pada saat itu kejadiannya gue kan juga baru habis
melahirkan gitu, terus badan gue juga pada saat melahirkan juga itu naiknya lumayan banyak gitu, sehingga jadi adding up gitu, semua itu jadi adding up membuat gue merasa I'm not myself anymore gitu. Itu pertama kali gue mengenal yang namanya prosedur operasi plastik. Gue diteng-teng sama nyokap gue dan dipaksa untuk melakukan, bukan dipaksa sih, tapi gue ditemenin sama dia dan gue disupport sama dia waktu itu. Akhirnya gue ngakuin ini back in 2015 ya, 2015. Pokoknya abis cerai itu gue nggak lama abis cerai, pokoknya gue pergi ke Korea waktu itu juga. Gue operasi body contouring. Jadi istilahnya pada saat itu gue dibuat badan gue tuh di lemak-lemaknya yang kelebihan itu dipindahin, ditaruh-taruhin ke bagian-bagian yang lain, ditaruh ke muka apa segala macam gitu, dibikin kecil apa segala macam, yang kayak begitulah dulu itu tahun 2015. Sehingga lo tahu apa? Pada saat sidang pertama gue, sidang perceraian pertama gue datang ke sidang perceraian itu Cantiknya luar biasa. Dan gue berterima kasih sekali kepada nyokap gue yang sudah memberikan gue encouragement dan support untuk gue melakukan itu. Karena pada saat gue datang ke pengadilan pada saat itu untuk datang ke sidang pertama perceraian gue, itu gue datang dengan penuh percaya diri, dengan penuh ketenangan dan kenyamanan, karena gue merasa I feel good dengan diri gue sendiri. Spotlightnya semuanya ke Denada waktu itu, udah nggak ngerti. Dengan badan yang luar biasa ya. Aku ingat banget ya, pakai kemeja apa gitu ya, keterusan gitu, terus ketat gitu semuanya, terapi banget bajunya. Mencuri berita saat itu ya, oleh penampilan yang luar biasa. Kayak itu merubah ini teh, merubah mental aku banget teh, menghadapi pasca perceraian itu pun itu ngebantu aku secara mental banget gitu. Aku merasa percaya diri dengan diriku sendiri, aku merasa aku kembali menjadi diriku yang aku kenal, aku percaya bahwa diriku cantik pada saat itu dan lain sebagainya. Kayak gitulah. Tapi iya sih, tapi and again sebenarnya pembicaraan kita semakin hot banget ya dan bagus banget. Supaya semua teman-teman sebenarnya tahu banget ya, dari antara kita bertiga di sini memang melakukan kalau dibilang operasi plastik, gak ada plastik yang di muka kita sebenarnya. It's just what they call gitu kan, operasi plastik. Tapi ya kalau kalian bertanya-tanya gitu, karena itu menjadi bukan bumerang ya, menjadi selalu yang dibahas sama teman-teman netizen dan orang-orang yang selalu bilang bahwa kok kenapa sih pakai begini, kok kenapa sih melakukan ini, dan kenapa begitu, kok tidak mensyukuri. Ya terjawablah sudah ya. Artinya memang kita bukan orang-orang yang tidak mensyukuri, tetapi somehow kita tahu, apalagi kalau background gue kan, gue adalah salah satu anak yang suka dibully ya dulu gitu. Jadi gue tuh pernah menjadi bahan bulian ketika SMA gitu ya, dan itu adalah hal yang nggak pernah gue lupakan. Dan tapi yang gue percaya satu hal, sebagai anak yang pernah jadi korban bully paling keras tuh, dulu tuh gue pernah berteriak di dalam diri gue, dan gue cuma bilang, gue nggak bisa lawan elu, gue nggak bisa berantem sama lo, gue nggak bisa pukulin elu, gue gak bisa nendang lo, dan gue gak bisa ngeludahin muka lo. Tapi gue cuma yakin satu hal, suatu hari nanti lo akan lihat gue siapa. Ketika gue bilang suatu hari nanti lo lihat gue siapa, gue percaya itu ada dendam yang membuat gue hari ini gue siapa. Artinya gini, bukan dendam yang pada akhirnya membuat tembok yang begitu tinggi pada akhirnya gue tidak bisa membuka diri gue, bukan. Tapi dendam yang mengarahkan positif buat diri gue untuk bermimpi lebih besar lagi gitu. Gue mau kasih tunjuk sama orang-orang yang dulu gue di sekolah. Gue mau kasih lihat ke mereka, bahkan gue juga pernah dibully sama keluarga gue sendiri ya, untuk dibanding-bandingkan sama sepupu gue yang lain. Tapi ketika gue melalui itu, gue cuma bilang, I'm gonna show to you, I'm gonna do something that you guys can be
amazed who I am. Lo akan kayak, hah, kok lo bisa sih Ren gitu. Kok lo bisa di sini sih gitu. Kok lo bisa sebesar ini sih gitu. Itu doang sih gue. Nah makanya Jadi- kenapa? Gimana? Jadi justru apa yang mereka lakukan sama lo dulu tuh menjadi satu pecutan ya yang sangat positif sebenarnya untuk masa depan Banget. kamu sekarang ini. Banget. Dan makanya kenapa sekarang kan kita tahu banyak sekali anak-anak sekolah yang bully-bulinya keras-keras banget ya. Makanya sampai gue pikir ternyata bukan zaman gue doang ya bully-bulian itu. Ternyata sampai sekarang masih banyak sekali pembulian-pembulian gitu ya. Dan gue tahu banget rasanya menjadi anak yang pernah ditendangin sama orang, yang pernah dibuat orang pingsan, yang pernah ditimpukin sama buah-buahan, batu. Gue tuh pernah banget. Menjadi anak itu gue tahu banget rasanya nggak enaknya seperti apa. Gue tahu banget siksanya perasaan ini ketika kita nggak bisa cerita sama orang tua kita. Betul. Kita nggak bisa cerita gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa bilang kalau aku habis ditimpukin, aku habis ditendangin, aku habis nggak bisa cerita. Makanya ketika pemberitaan tentang anak-anak pembulian zaman sekarang ini itu membuat nyiris banget di hati gue karena kayak flashback itu pernah terjadi di gue gitu. Dan ketika gue melihat itu terjadi, gue langsung yang gue hanya berdoa buat anak-anak yang dibully sekarang ini, lo diberikan mujizat begitu besar untuk bisa pada akhirnya lo bersinar jauh lebih besar. Amin. Dan mereka butuh bukan hanya anak-anak itu aja yang dicolek, tapi keluarga dan lain sebagainya juga harus menjadi support system yang luar biasa untuk anak-anak itu, kan? Karena mereka juga butuh support system di sekelilingnya untuk menjadi kuat. Walaupun mungkin kita dulu kayak kamu gitu nggak bisa curhat, nggak bisa ngomong sama orang tua, tapi kan memang keadaannya dulu tuh beda banget sama sekarang ya. Benar. Zaman dulu kita dibully di lain sebagainya, kita masih bisa survive ya kan, masih bisa berdiri gitu kan. Nah anak-anak sekarang itu beda sekali keadaannya gitu. Anak-anak sekarang itu butuh sekali orang tua, keluarga yang untuk support mereka, untuk mau jujur, untuk mau berbagi ya kan. Jangan merasa takut, jangan merasa menarik diri gitu untuk berbicara gitu. Jadi harus berani, mereka harus ditanamkan, mereka harus jujur, harus berani berbicara. Iya.